Di malam hari di atas ranjang Alto, Vermel tersipu malu sembari memperhatikan wajah Alto yang sedang tertidur. Sebenarnya, dia teringat perkataan Alto yang mengatakan bahwa Alto membutuhkan Vermel di sisinya. Bibir Alto terlihat sangat menggoda bagi Vermel, berbeda dari sebelumnya, di mana awalnya ciuman hanya sekedar transaksi transfer mana. Kali ini lebih dari itu. Kali ini Vermel sungguh-sungguh tertarik karena memiliki perasaan mendalam, alias jatuh cinta terhadap Alto. Bahkan egoan Alto membuat Vermel semakin tidak kuat menahan rasa rindu, karena dalam kondisi tertidur, Alto menyebut nama Vermel. Selamat datang kembali di Isekai Desu. Kali ini kita akan menceritakan alur anime yang sangat cocok buat para Jones atau bapak-bapak yang suka tenggelam dalam fantasi bergairah dan penuh romansa. Setelah sebelumnya kita menyaksikan romansa antara iblis seksi bersama manusia yang bikin pilu, kali ini kita akan dibawa pada kisah asmara yang diselimuti konspirasi yang epik. Jadi pastikan jangan skip videonya dan tonton sampai habis agar tidak ada cerita menarik yang terlewatkan. Siapkan diri kalian untuk kisah yang memikat jiwa dan memutar balikan takdir. Tidak usah lama-lama, let's drive in. Di pagi hari di dalam kelas, Alto mendapati suasana yang tidak kondusif karena para wanita di kelas itu sedang berduka. Hal itu disebabkan oleh tidak lagi mengajarnya Obsidian Sensei, karena Obsidian Sensei adalah sosok guru yang menjadi dambaan para wanita. Selain itu, para siswa pria juga bersedih. Ternyata karena beberapa hari Alto datang ke kelas sendirian, sudah sangat jarang bersama Vermel. Jadi ternyata mereka sangat menyukai Vermel di kelas. Alto beralasan tidak ikutnya Vermel ke sekolah karena Vermel belakangan sedang tidak enak badan. Sedangkan sebenarnya Vermel memang sedang ingin sendirian dan termenung. Terlihat pemandangan air dengan cahaya senja. Di tepian terlihat Vermel sedang termenung di dermaga. Tiba-tiba datanglah Lilia dengan mengatakan bahwa ternyata Vermel adalah seorang iblis. Lilia telah mendengarnya dari Alto. Menanggapi pernyataan Lilia, Vermel meminta maaf karena selama ini terdiam dan tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Namun Lilia bukannya marah, malah membuatnya seakan itu adalah hal wajar dan bukan masalah besar. Lalu Vermel tidak perlu minta maaf soal itu. Yang membuat Lilia marah malah justru dia mencurigai bahwa Vermel melakukan hal aneh-aneh dengan Alto. Bayangan Vermel pun terbang ke momen kemesraannya yang sesungguhnya bersama Alto. Karena Vermel mengakuinya, Lilia pun merasa lega. Lagi pula saat ini Alto baik-baik saja. Hal ini membuat Lilia merasa lega. Dan juga Lilia tidak merasa takut terhadap Vermel selama dia tidak menyedot darah Lilia. Menurut Lilia, mau itu iblis, mau itu manusia, jika dia baik, maka ya baik. Jika dia jahat, ya jahat. Jadi bukan tergantung manusia atau iblis, tapi tergantung kelakuannya. Tidak ada hubungan dengan wujud. Bagi Lilia yang terpenting bagaimana Vermel menganggap dan memperlakukan Alto. Lalu bagaimana Alto menganggap dan memperlakukan Vermel. Bahkan Lilia menegaskan kalau kamu adalah familiarnya, maka lebih manjakanlah pemajikanmu. Karena kami sudah siap mempertaruhkan nyawa demi familiarnya. Lalu mereka benar-benar saling berterima kasih dan berteman. Di malam hari, di rumah Alto, saat pulang berbelanja dia mendapati rumahnya kosong dan Vermel juga baru pulang. Lalu terlihat sudah baikan. Bahkan saat ini, Vermel mengatakan salam untuk masuk rumah atau aku pulang. Selain itu, Vermel mencoba mengungkapkan perasaannya bahwa dia bersyukur dan merasa senang Alto menerimanya apa adanya dan mencoba menjawab pernyataan Alto. Vermel mengatakan dengan tegas bahwa dia juga ingin bersama Alto. Lalu Alto membalas ungkapan perasaan Vermel dengan ucapan syukur dan lega. Jadi ternyata Alto juga kepikiran sepanjang hari. Alto sempat berpikir bahwa Vermel tidak bahagia jika bersama Alto. Kemudian Alto berjanji untuk menjadi majikan yang baik untuk Vermel. Dan Vermel boleh bersandar pada Alto dan juga boleh meminta apapun pada Alto. Pokoknya Vermel tinggal mengatakan saja. Bahkan keripik atau makanan manis, Alto tidak akan pernah menolak permintaan Vermel. Langsung saja Vermel mengatakan keinginannya, yaitu ciuman mesra dari Alto. Meski Alto sempat kaget, tapi akhirnya mereka pun bermesraan karena telah lama saling memikirkan. Lalu malam pun berlalu, mereka habiskan untuk ngecas. Di pagi harinya,
situasi terasa sudah lumayan normal. Kali ini Vermel mencoba menggunakan seragam sekolah yang dipinjamkan Pak Guru. Tapi karena gandul milik Vermel oversize, maka tidak tercover sepenuhnya. Dan kancing depan tidak bisa dimasukkan. Hari ini akhirnya Vermel ikut pergi ke sekolah. Terlihat di sebuah kastil mencurigakan dengan latar belakang gelap. Terdapat dua orang sedang berbicara menggunakan smartphone dengan orang-orangan kertas di belakangnya. Mungkin ini menunjukkan bahwa orang-orangan kertas ini adalah media transmisi mereka. Orang ini terlihat misterius. Dia mengatakan hal tentang kekalahan Obsidian Sensei. Di belakang orang itu terlihat banyak semacam pendeta yang tergeletak di lantai. Seperti baru saja dilakukan penaklukan di tempat ini. Tiba-tiba terlihat seorang pendeta yang berlari. Lalu orang yang bertelepon menyadarinya dan bersiap menghadapi pendeta ini. Saat seorang pendeta menyergap, dengan mudah dia mengeluarkan familiarnya dan menghajar Pak Pendeta hingga terpental jauh. Orang-orang ini adalah Heliodor, peringkat platinum, dan Aeolite, mantan peringkat platinum. Mereka ini adalah kelompok villain sebenarnya ya guys. Kelompok mereka lah yang mengendalikan dan memanfaatkan Obsidian Sensei. Di sekolah, Alto berjalan bersama Vermel. Vermel merasa nostalgia karena sudah cukup lama tidak ikut ke sekolah. Selain itu, Vermel merasa mendapatkan banyak perhatian selama pelajaran. Jelas saja dia ini diperhatikan ya guys. Siapa juga yang gak mau memperhatikan bantal empuk oversize milik Vermel, ya kan? Teman-teman Alto bersorak gembira dan berseri-seri, bahkan hingga menangis histeris bahagia karena Vermel kembali ikut ke sekolah. Tapi ada juga kelompok pria yang menggerutu. Mereka adalah klub penggemar Vermel dengan kostum seksi sebelumnya. Seorang teman membahas bahwa ujian bronze segera diadakan. Hal ini mengingatkan Alto karena baru-baru ini banyak hal yang terjadi menyebabkan Alto jadi lupa akan ujian bronze. Dan dia siap berjuang. Masih di sekolahan, kali ini Alto dan Vermel mau ojok guys. Ini ngapain coba, mereka benar-benar memanfaatkan sedikit kesempatan untuk bermesraan di dalam sedikit kegelapan lorong-lorong sekolah. Beralasan mengumpulkan mana sebelum ujian, Vermel sekaligus menawarkan tubuhnya pada Alto jika dia tidak mau hanya ciuman. Sembari Vermel membuka kancing atas bajunya dan memanja, lalu transfer mana pun terjadi. Setelah itu kembali seperti dulu, Vermel mulai berseri-seri lagi dan Alto menjadi lemas setelah nge-charge ya guys. Saat masuk kelas seperti biasa, Lilia selalu menceramai Alto. Tapi kali ini ceramah Lilia terhenti karena perhatian teralihkan oleh keramaian yang sedang terjadi. Ternyata ketua OSIS dan dua orang anggota OSIS lain datang ke kelas. Mereka langsung mengatakan niatnya untuk membawa Alto Coldfield atas nama hak ketua OSIS. Sampainya di ruang OSIS, Alto merasa khawatir tentang hal yang akan dibahas berkaitan dengan identitas Vermel yang sesungguhnya. Lalu setelah Alto bertanya ada urusan apa mereka dipanggil, Elena sang ketua OSIS menjawab bahwa pertama mereka ingin meminta maaf karena insiden yang terjadi sebelumnya yang membuat Alto terluka dan dirawat di rumah sakit. Hal itu terjadi karena ketidaksanggupan mereka melawan musuh. Lalu mereka juga masih minim informasi mengenai siapa yang menjadi lawan pada insiden tersebut. Dan juga mereka tidak bisa menginterogasi Obsidian Sensei karena dia baru saja berhasil kabur dari penjara kemarin. Intinya ketua OSIS meminta informasi dari Alto, sekecil apapun. Hal ini berbeda dari perkiraan Alto dan membuatnya merasa lega. Tapi tiba-tiba topik berubah dan Elena menanyakan pada Alto apa yang dia sembunyikan dari mereka. Seketika Alto panik dan anggota OSIS sudah bersiaga menebas Alto dan juga Vermel. Saat ketua OSIS mengulangi pertanyaannya, Alto mencoba mengelak. Tapi Vermel justru memperingati Alto untuk tidak perlu menutup-nutupinya. Lalu dengan perlahan Alto mengungkapkan kebenaran bahwa Vermel adalah seorang iblis dan juga menceritakan kronologi yang sebenarnya. Setelah mengetahui kebenarannya, Elena tersenyum dan tidak menyangka Alto dapat membuat kontrak dengan iblis. Alto meminta maaf karena selalu terdiam soal kebenaran itu. Tapi dia menegaskan bahwa intinya adalah Vermel itu bukanlah iblis yang jahat. Bahkan Alto berani menegaskan, jika keberadaannya mengganggu, dia siap untuk dikeluarkan dari sekolahan. Meskipun awalnya hanya demi naik kelas, tapi saat ini keberadaan Vermel adalah yang terpenting bagi Alto. Kalau soal mimpi, Alto bisa mencari jalan lain. Vermel adalah familiarku. Kalau ada yang ingin menyakiti familiarku, maka Alto akan siap melawan siapapun. Tapi tak disangka Elena menjawab bahwa dia tidak berniat mengganggu mereka berdua. Bahkan OSIS tidak akan memberitahukannya kepada Pak Guru. Bagi Elena semua familiar itu setara dan satu prinsip di akademi.
Selain itu, menurut wakil ketua saat ini, mereka sulit untuk mempercayai para guru. Hal itu disebabkan oleh insiden Obsidian Sensei. Setelah berbicara dengan nada mengerikan tentang kebenaran bahwa nyawa Alto dan Vermel saling terikat, Elena pada akhirnya malah menawarkan Alto untuk bergabung dengan OSIS. Setelah ditawari untuk bergabung dengan anggota OSIS, tentu saja hal ini mengagetkan semua orang yang ada di ruangan itu. Menurut Ellen, hal ini juga berdampak baik bagi Alto. Tapi Alto paham bahwa tujuan Ellen adalah agar dia bisa mengawasi Alto dari dekat. Ellen menjawab bahwa tidak masalah. Alto menanggapinya semacam itu. Tapi niatnya mengajak bergabung OSIS adalah hal serius. Faktanya, Alto pernah mengalahkan Chris, di mana Chris sebenarnya adalah salah satu dari 5 penyihir terkuat di akademi. Meski familiar Alto adalah iblis, tapi Chris bukanlah orang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Jika Alto merasa kekuatan dan familiarnya tidak salah, maka apa salahnya menggunakan kekuatannya untuk kepentingan akademi. Di gazebo langit, Alto menceritakan kejadian tadi kepada teman-temannya. Otomatis mereka kaget, terutama Lilia. Bahkan dia histeris menanyakan apa yang Alto lakukan, hingga dia mendapatkan undangan seperti itu. Alto hanya menjawab dia tidak tahu apa-apa dan hanya menerima undangan dari ketua OSIS. Padahal Alto hanya tidak bisa mengatakan alasan dan kronologi yang sebenarnya pada teman-temannya. Tapi si cerdas Cheryl menyadari bahwa faktanya Alto berhasil mengalahkan Chris dalam duel. Wajar saja kalau diundang untuk bergabung ke OSIS. Sedangkan si Mark menanggapinya dengan mengajak Alto menari dengan ceria dan mengatakan bahwa belum pernah ada anggota OSIS dari kelas 2. Jadi Mark si aneh ini sangat berbangga terhadap Alto. Akhirnya Lilia memberikan selamat pada Alto karena dia tahu bahwa hal ini adalah yang dia inginkan sebelumnya. Dan Lilia juga berniat bersemangat dan tidak akan kalah di ujian Bronze Square selanjutnya. Di rumah Alto sore hari, Vermel merasa Alto memaksakan ekspresinya. Dan Alto mengungkapkan alasannya karena pada akhirnya mereka mengetahui identitas Vermel yang sesungguhnya. Selain itu, ketua OSIS merasa maksa banget. Hal itu membuat Alto kurang lega. Menurut Vermel, soal mengawasi juga tidak akan selamanya. Dan Vermel juga tidak masalah dengan identitasnya. Tapi Vermel mengingatkan Alto bahwa dia perlu berhati-hati pada ketua OSIS. Karena dia nggak kelihatan seperti manusia. Karena Vermel bisa merasakan kemungkinan Alto tiba-tiba tertebas kepalanya oleh ketua OSIS. Mengingat peristiwa yang telah terjadi membuat Alto ingin menjadi semakin kuat agar dapat melindungi Vermel. Karena hal itu juga Vermel otomatis akan membantu majikannya dengan semakin kuat dengan cara sudah bisa kita tebak ya guys. Seperti biasa Vermel langsung pretelin tuh kancing baju Alto satu persatu. Dan selanjutnya kalian tahu sendiri ketika Vermel berseri-seri semacam ini. Di sebuah gereja terlihat Elena sedang berdoa. Dan teringat kata-kata Alto bahwa Vermel adalah seekor iblis, tapi dia adalah iblis yang baik. Hal itu membuat Elena bergejolak dan mengibaskan pedangnya, hingga sebuah patung terpotong. Hari ini di luar hujan, Alto dan Vermel sedang berjalan di koridor sekolah. Sambil menggerutu dalam hati, Alto masih mengatakan hal-hal tentang tekadnya melindungi Vermel. Lalu Alto menegaskan pada Vermel dengan lantang bahwa di kemudian hari Alto akan menjadi orang terkuat sedunia. Mereka berdua terhenti di depan pintu OSIS, tepat ketika Alto serius memantapkan tekadnya. Lalu Alto membuka pintu ruangan tersebut dan masuk begitu saja. Di luar perkiraan cuaca, Alto langsung dihadapkan dengan situasi yang tak terduga, karena di dalamnya terdapat para wanita anggota OSIS sedang setengah telanjang berganti pakaian selepas mandi. Jelas saja, Alto langsung panas dingin, lalu diomelin oleh Jessica, salah satu anggota OSIS. Jessica ini ternyata punya sisi feminim guys. Dia membahas soal orang yang melihatnya telanjang sebelum menikah. Sedangkan Elena, si ketua OSIS, malah dengan santainya menanggapi hal ini sembari nyeruput teh. Dia berkata bahwa yang lupa mengunci pintu adalah mereka. Jadi Alto tidaklah bersalah. Kemudian Elena menyampaikan maksud utama dari berkumpulnya mereka, yaitu presentasi tentang elemen sihir yang dilawan Elena waktu itu. Hal ini adalah petunjuk penting untuk investigasi mereka tentang dalang sebenarnya di balik masalah yang terjadi. Setelah Chris mengecek orang-orangan kertas tersebut, didapati bahwa terdapat sihir aneh yang belum pernah dilihat oleh Chris sebelumnya. Lalu mendapat kesimpulan bahwa ini adalah golem dewa yang tercipta dari kertas. Selain itu, bidang spesialis sihir penyelidikan Akademi Ortiga telah menemukan bahwa sihir yang terdapat pada golem kertas tersebut tidak tercatat di bank sihir. Hanya dalam selembar kertas terdapat formula sihir yang sangat kompleks, yang bahkan penyihir Gold Square pun tidak mampu untuk menguraikannya. Yang artinya, yang dapat mengendalikan golem tersebut adalah penyihir Platinum Square yang tidak terdaftar, dan mereka
adalah musuh. Di suatu tempat, terlihat penyihir platinum yang pernah kita ketahui sebelumnya melakukan serangan pada sebuah kuil. Mereka adalah Heliodor dan Iolaite. Mereka memasuki sebuah pintu dengan kunci sihir. Di dalamnya terlihat seorang wanita berpakaian Miko bernama Kohakumiya. Kohakumiya adalah salah satu penyihir platinum dari kelompok mereka. Di sini mereka melihat sebuah tabung yang berisi semacam monster gurita besar yang mengerikan. Sepertinya ini semacam hasil eksperimen jahat mereka ya guys. Saat ditanya kenapa mereka lama, Iolaite menjawab, karena mereka tertahan oleh pastor. Sedangkan Kohakumiya menjelaskan bahwa pastor tersebut adalah penyihir platinum yang sangat terampil dan tak ada yang seterampil dia. Hal ini membuat Kohakumiya penasaran bagaimana cara membuat pastor tersebut menyetujui rencana mereka. Iolaite menjawab bahwa dia membunuhnya. Mengetahui hal tersebut, Kohakumiya tertegun. Di sini sepertinya Kohakumiya ini adalah penyihir baik yang tersesat ya guys. Lalu Iolaite dan Heliodor cabut. Ketika hendak pergi, mereka mengambil foto target misi mereka. Karena misi mereka kali ini adalah mengambil bagian iblis. Sudah kita duga foto tersebut adalah foto Alto dan juga Vermel. Di sebuah tempat antah berantah, dalam sebuah ingatan terlihat seorang gadis kecil menangis sembari meminta maaf. Lalu tangan terjulur menolong, tiba-tiba tersadar Alto berada di reruntuhan. Seorang wanita bercahaya biru tiba-tiba muncul dan menanyakan pada Alto bagaimana Alto menganggapnya. Di sini Alto masih bingung dengan situasinya, bahkan dia tidak mengerti siapa wanita bercahaya tersebut yang menggunakan gaun putih dan duduk dan berbicara di hadapnya. Wanita tersebut menanyakan pada Alto bahwa di hadapanmu ada dua jalan. Yang satu adalah jalan bermanfaat untuk seluruh umat manusia, dan satunya lagi adalah jalan yang hanya demi dia, yaitu jalan egois dan kehancuran. Di sini Alto baru menyadari bahwa dia yang dimaksud mungkin adalah Vermel. Saat wanita seperti Dewi menanyakan ulang pada Alto sembari menyentuh pipi Alto tentang bagaimana Alto menganggapnya, tiba-tiba Alto terbangun dari tidurnya. Setelah terbangun, Alto melanjutkan belajar. Saat ditanya Vermel kenapa dia tidak tidur lebih awal, Alto menjawab karena dia mendapatkan tekanan untuk lulus dari semua orang, sedangkan yang lolos ujian perunggu hanyalah separuhnya saja. Entah kemana pikiran Alto, dia baru sadar bahwa Vermel ternyata tidak mengenakan bungkus sehelai pun, dan Alto marah-marah. Vermel malah dengan sangat santai menanggapi Alto sambil berkata, jika kamu khawatir pada ujian praktek daripada ujian tertulis, maka kamu tinggal belajar ujian praktek saja. Sembari menarik Alto, mengajaknya praktek di ranjang. Ini praktek apa ya guys? Pagi harinya saat sedang melakukan persiapan berangkat ujian, Alto melihat sebuah buku yang dulunya adalah tempat Vermel disegel. Setelah merasa sedikit nostalgia, Alto baru terfikirkan siapa orang yang menyegel Vermel di buku ini dan menggunakan sihir apa. Lalu Alto terbayang dengan wanita bercahaya yang ada di mimpinya semalam. Ternyata Alto terbengong dan Vermel memperingatinya terlambat. Hal itu membuat Alto tanpa sadar memasukkan buku tadi ke dalam tasnya. Hari ini langit biru cerah, Lilia bersemangat karena akhirnya datang juga ujian perunggu. Tapi Alto terlihat seperti lemas dan mengaku kurang tidur. Saat ini Alto memiliki mana yang sangat banyak yang sudah dia persiapkan untuk ujian ini. Jadi Alto merasa aktivitas nge-charge-nya semalaman bersama Vermel yang membuatnya kurang tidur adalah bukan pilihan yang salah. Di perjalanan, Mars menjelaskan alasan ujian dilakukan bukan di akademi adalah karena hari ini banyak penyihir akan datang dari segala penjuru dunia dan panitia memilih tempat yang netral. Di sepanjang perjalanan, tim Alto ini selalu mendapat perhatian karena mereka menggunakan seragam Akademi Ortiga, di mana akademi ini sangat terkenal paling kompetitif dan berprestasi. Sampainya di tempat ujian, Lilia berpikir bahwa ternyata di sini sangat ramai, padahal ini adalah salah satu dari 10 tempat ujian perunggu. Ujian kali ini mereka melakukan ujian praktik terlebih dahulu. Alto melihat sebuah bola kaca sangat besar yang di dalamnya terdapat api yang kecil. Lalu datanglah panitia seleksi. Dia adalah Parangs, seorang dari pasukan penyihir kerajaan. Parangs menjelaskan aturan main ujian praktek tahun ini adalah tentang penyediaan mana menggunakan kristal sihir raksasa yang ada di belakangnya. Kristal besar ini bisa mengukur kuantitas dan kualitas mana peserta. Peserta akan diuji untuk menyediakan mana melalui penghalang fisik. Caranya adalah dengan memasukkan mana ke api itu lewat bola kristal tebal yang menyelimutinya. Dengan begitu peserta bisa memasukkan mana sebesar-besarnya. Orang-orang menganggap ujian ini terdengar mudah, tapi Alto menyadari bahwa praktek ini tidaklah semudah itu.
Seperti dugaan Alto, saat peserta nomor 1 dan seterusnya mencoba, api di dalam kristal tidak bergeming sedikit pun. Padahal peserta ini sudah memasukkan seluruh mananya ke dalam kristal. Lalu peserta lain pun tetap sama, meskipun sudah dibantu familiar mereka yang cukup besar, tapi tidak membuahkan hasil sedikit pun. Tim Alto menyadari hal ini dan menduga tingkat kelulusan mungkin di bawah 10% dari peserta yang hadir. Menurut Lilia, mereka menyepelekan ujiannya, padahal panitia sudah repot-repot untuk memperingatinya. Saat ini giliran Lilia, nomor 87. Dia telah menyadari triknya, bahwa yang dialiri mana adalah apinya, bukan kristalnya. Kristal hanyalah formula yang bagus untuk menyimpan mana. Jadi memasukkan mana ke dalamnya tidak menjamin bisa sampai hingga ke tengahnya. Lalu si jenius Lilia bersama Silphid langsung saja membuat api berkobar besar di dalam kristal sihir. Karena Lilia hanya fokus pada api yang berada di tengahnya saja dan menghindari mana mengalir ke kristalnya. Ini adalah kali pertama ada peserta yang berhasil. Jelas saja Lilia memasang wajah reseknya guys. Setelah Lilia, seseorang siswa dari akademi lain bersama familiar naga kecilnya. Meskipun sombong dan mengatakan tidak akan kalah dari siswa akademi Ortega, dia pun berhasil menyalakan api sama besarnya dengan Lilia. Selanjutnya Cheryl berhasil dengan api besar. Lalu Marx juga berhasil meski apinya sangat kecil dan nyaris tidak berubah. Tapi Marx tetap lulus. Pak panitia sudah pesimis karena tidak ada yang sesuai dengan harapannya. Selanjutnya nomor 108 alias yang terakhir, yaitu Alto bersama Vermel. Meski sempat menjadi perbincangan soal keberadaan familiar wujud manusia, tapi Alto tetap dapat mengikuti ujian karena surat rekomendasi dari sekolahan. Di sini Alto agak beda. Dia menganalisa dengan detail bahwa ternyata ini bukanlah kristal sihir biasa. Kristal ini berperan sebagai pemantul formula. Bahkan Alto bisa menemukan alur sihir yang sebenarnya adalah dari belakang. Dia pun menanyakan apakah ujian ini hanya boleh memasukkan mana dari depan. Dan panitia menjawab, Alto bebas melakukan dari manapun. Pak Parangs terkejut karena Alto menyadari inti dari ujian ini untuk mengukur kemampuan menguraikan dan memahami formula sihir. Karena ini adalah kristal khusus, maka dari mana kamu memasukkan mana sangat mempengaruhi keberhasilannya. Saat hendak memulai, Vermel memberi kode. Ternyata Alto dan Vermel malah bermaksud memasukkan mana lewat samping, yaitu melalui jalur yang paling sulit agar dapat mengukur kemampuan mereka. Dan semua orang terkejut karena Alto berhasil menyalakan api hingga berwarna perak melalui jalur mana yang tersulit. Pak Parangs pun menyadari bahwa Alto sengaja mengincar jalur tersebut. Alto merasa bahwa mana yang dia masukkan belum sebanding sedikit pun dengan mana yang dia masukkan saat kontrak pemanggilan dengan Vermel. Jadi Alto masih ngegas dan memasukkan mana lebih banyak ke kristal itu guys. Setelah mendapatkan dukungan Vermel agar tidak usah menahan diri, Alto semakin ngegas lagi hingga kristal sihir ini retak dan akhirnya hancur berkeping-keping. Hal itu membuat semua orang di sana terkejut, termasuk Alto. Saat Alto ketakutan dihukum atau dinyatakan tidak lulus karena membuat masalah, Pak Parangs malah mengatakan, yang benar saja, kamu itu terlampau lulus tentunya di ujian praktek. Untuk ujian tertulis, Alto tetap harus berusaha. Setelah semua peserta pergi, panitia masih keheranan dengan kejadian ini. Belum pernah ada yang bisa memecahkan kristalnya. Bahkan seharusnya Alto menjadi Platinum Square, bukanlah hal yang sulit menurut Parangs. Di sebuah taman pada siang hari, setelah selesai ujian tim Alto makan siang bersama. Lilia membicarakan bahwa dia tidak menyangka kalau kristal sihirnya sampai hancur. Yang terpenting menurut Alto, dia tidak disuruh untuk mengganti kristalnya. Sekarang mereka tinggal berusaha untuk ujian tertulis saja. Soal senjata sihir milik Marx, Lilia menanyakan kenapa tadi dia tidak dipakai. Marx mengatakan bahwa itu adalah senjata untuk lulus ujian tertulis, bukan untuk ujian praktek. Mereka akan kaget mengetahui senjata Marx nantinya apa. Senjata tersebut ternyata hanyalah sebuah pensil tahayul yang sempurna. Emang Marx ini aneh-aneh aja ya. Selanjutnya Cheryl menceritakan bahwa tidak ada satupun penyihir yang bisa mendapatkan nilai tanpa satupun kesalahan tiap tingkatnya, kecuali satu orang. Dia bisa menjawab semua soal dengan benar di setiap ujian. Orang tersebut adalah salah satu seorang Platinum Square saat ini. Meski Alto terheran, Vermel optimis Alto bisa melakukannya, bahkan akan lebih ekspektasi. Di dalam lorong-lorong koridor sekolah, Alto melakukan rutinitasnya bersama Vermel. Seperti biasa setelah menggunakan banyak mana, mereka mojok dan ngecharge.
Padahal ujian sebentar lagi akan dimulai. Tapi mereka malah asik bermesraan guys. Gimana nih guys, menurut kalian kelakuan Vermel dan Alto yang hobi banget mojok ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Di koridor sekolah, Alto marah-marah karena Vermel terlalu santai dan Alto bermaksud bergegas untuk melakukan berbagai macam persiapan ujian dan banyak hal yang harus dilakukan. Meski begitu, Mbak Vermel ini malah masih minta nambah lagi guys, ngerayu-ngerayu buat mantap-mantap lagi. Tiba-tiba terlihat seorang berjalan melewati mereka. Orang itu terlihat familiar karena dia adalah seseorang yang sempat bersamanya mengikuti ujian praktek tepat setelah Lilia. Di dalam toilet room, orang tadi sedang mengumpat di depan wastafel. Dia cukup dengki dengan Alto karena performanya yang berlebihan. Tiba-tiba ada seorang datang tanpa dia sadari. Orang itu adalah Iolite, mantan penyihir platinum yang sekarang tergabung dalam kelompok kriminal konspirator besar. Tiba-tiba Iolite menusuk peserta itu dan bermaksud menggunakan namanya. Di sisi lain, di ruang OSIS, Elena dan Jessica berlatih pedang, lalu mereka mandi bersama. Setelah mereka mandi, mereka membahas Alto. Jessica tidak menyangka bahwa Alto memiliki familiar iblis, bahkan membuat Platinum Square terlibat. Sedangkan menurut Elena, hal tersebut adalah bagus karena hubungan mereka adalah manusia sebagai majikan dan iblis sebagai familiar. Lalu alasan iblis memberikan jantungnya pada manusia itu menandakan cinta. Maksudnya cinta seorang iblis pada manusia. Hal ini bisa juga disebut sebuah keajaiban. Bel jam siang berbunyi. Waktunya ujian tertulis dimulai. Elena berharap semoga kegiatan berakhir tanpa ada insiden. Di tempat ujian, Alto berlari tergesa-gesa, hampir telat masuk ruangan. Dia menyesal karena selalu saja tidak bisa menolak ajakan Vermel yang minta nambah ngecharge-nya. Lalu karena di dalam ruangan ujian tidak boleh bersama familiarnya, maka Alto berpamitan bahwa Vermel harus menunggu di tempat lain. Saat di tempat duduk, sebelah Alto masih kosong. Nah, di sini tiba-tiba tempat itu diduduki oleh Iolite, mantan penyihir platinum guys. Ini apa yang akan terjadi ya? Baiklah guys, agar video tidak terlalu panjang, kita lanjutkan cerita pada video berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan cerita apa yang akan terjadi dengan Alto dan insiden besar apa yang akan menimpa pada ruangan ujian ini. Terima kasih sudah menonton. Mindes Dance dan editor Bang Ji undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.